Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dinda Yufadila. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas Pancasakti Bekasi dengan NIM 28921700006 dengan mengambil program studi manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan materi tentang mata kuliah Service Excellence, yaitu layanan prima yang diampu oleh Bapak Darmainis. Langsung saja kita ke pembahasannya. Apa sih itu pelayanan prima atau Service Excellence itu? Layanan prima atau Service Excellence adalah suatu layanan yang terbaik dalam memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan. Dengan kata lain, layanan prima atau Service Excellence merupakan suatu layanan yang memenuhi standar kualitas. Layanan yang memenuhi standar kualitas adalah suatu layanan yang sesuai dengan harapan dan kepuasan pelanggan atau masyarakat, menurut MADI tahun 2009. Layanan prima itu dapat diterapkan pada semua jenis usaha, baik yang menjual barang atau jasa, layanan masyarakat maupun produk pangan demi terciptanya pelanggan yang puas dan loyal. Loyal dalam artian di sini merupakan pelanggan yang setia menggunakan produk dari suatu perusahaan atau setia menggunakan jasa dari perusahaan tersebut. Apa sih tujuan perusahaan menerapkan layanan prima? Pastinya, setiap tindakan yang dilakukan perusahaan dari berbagai jenis usaha dalam menerapkan Service Excellence memiliki tujuan, yaitu yang pertama, memberikan informasi yang lengkap sesuai kebutuhan pelanggan. Kedua, memberikan pelayanan yang berkualitas untuk pelanggan atau klien. Yang ketiga, menciptakan rasa percaya pada pelanggan atau trust terhadap produk barang maupun jasa yang dipasarkan atau yang ditawarkan. Keempat, menginformasikan sedetail dan sejelas mungkin tentang barang atau jasa yang ditawarkan. Yang kelima, menghindari timbulnya keluhan, tuntutan, atau pengaduan dari pelanggan terhadap barang, jasa, maupun perusahaan. Yang terakhir, tujuannya itu agar menimbulkan loyalitas, kesetiaan, dan kepercayaan pada pelanggan untuk secara berulang menggunakan dan memakai barang atau jasa yang ditawarkan. Karena tujuan yang sebenarnya dari menerapkan Service Excellence itu sendiri adalah menciptakan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Itu sangat penting banget untuk setiap perusahaan menciptakan kepuasan dan loyalitas pelanggan, atau kalau dalam perbankan itu loyalitas nasabah gitu. Lalu apa saja sih aspek penerapan Service Excellence itu sendiri? Penerapan Service Excellence pada setiap perusahaan biasanya memiliki beberapa aspek. Secara umum, aspek Service Excellence adalah sebagai berikut. Pertama, penampilan. Penampilan yang menunjang sangat diperlukan agar pelanggan merasa nyaman dan aman. Misalnya, resepsionis yang menggunakan pakaian rapi, satpam yang dilengkapi dengan alat pengamanan. Penampilan itu sangat menunjang sekali ya, apalagi kalau kita bekerja di bagian frontliner yang bertemu langsung dengan pelanggan, atau dalam perbankan biasa bertemu langsung dengan nasabah. Penampilan itu sangat dilihat sekali oleh nasabah. Kalau kita penampilannya rapi, bersih, enak dilihat, pasti nasabah juga akan merasa nyaman ketika melakukan transaksi di perusahaan tersebut atau di bank tersebut kalau di dalam perbankan ya. Lalu yang kedua ada kesopanan dan ramah. Karyawan yang melayani pelanggan harus memiliki sopan santun. Ini penting banget ya. Sabar dan tidak egois saat bertugas tanpa membedakan status sosial maupun tingkat ekonomi. Jadi kalau untuk menerapkan layanan prima itu, dari sisi perusahaan harus melihat semua pelanggan, customer itu sama, nggak dibeda-bedakan. Siapapun itu
pokoknya mendapatkan pelayanan yang sama. Lalu ketiga, kesediaan melayani. Profesionalitas seorang karyawan dalam melayani pelanggan harus dimiliki dengan adanya rasa ingin dan siap melayani pelanggan sebagaimana mestinya. Terus yang keempat, pengetahuan dan keahlian ini juga sangat penting banget ya. Dalam melayani pelanggan, seorang karyawan harus memahami dan memiliki pengetahuan maupun keahlian berdasarkan pada barang dan jasa yang ditawarkan. Saya ambil contoh lagi di dalam perbankan. Jadi kalau seorang customer service nih, misal customer service itu harus menguasai produk-produk apa sih yang dijual atau yang ditawarkan oleh perbankan. Maksudnya seperti ini. Contohnya ada produk tabungan. Jadi mereka seorang customer service ini harus tahu produk tabungan mana yang sesuai yang diinginkan oleh nasabah. Semisal nasabah cerita, Mbak saya punya anak nih, anak saya masih kecil, saya rencana ingin nabung untuk nanti ketika anak saya sudah dewasa, saya ingin nabung untuk anak saya buat kuliah, buat bayar kuliah gitu kan, biar bisa kuliah. Nah, seorang customer service harus tahu tabungan apa sih yang bisa menunjang bisa menunjang anak ini sehingga anak ini bisa kuliah, bisa bayar kuliah nanti ke depannya gitu. Jadi harus tahu produk-produk mana yang sesuai dengan kebutuhan seorang pelanggan. Itu sangat penting, keahlian yang harus dimiliki oleh seorang customer service di bank. Lalu selanjutnya ada tepat waktu dan janji. Efisiensi waktu dalam melayani sangat diperlukan agar pelanggan tidak merasa waktunya terbuang dengan sia-sia. Jadi biasanya itu kalau di dalam bank lagi ya, saya ambil contoh dalam bank lagi. Biasanya tuh customer service itu paling lama melayani itu sekitar mungkin 10-20 menit gitu ya. Jadi nggak usah lama-lama, semua harus dilakukan dengan cepat dan tepat gitu, harus cepat dan sesuai. Jadi nggak hanya cepat saja, tapi tepat dan sesuai juga diperlukan. Lalu yang keenam, kejujuran dan kepercayaan. Hendaknya dalam setiap pemberian service excellent harus memiliki aspek kejujuran, baik dalam hal aturan, pembiayaan, maupun dalam menyelesaikan pelayanan dengan tepat. Jadi semuanya itu harus sesuai, karena ada SOP-nya tersendiri ya. Kalau untuk kejujuran dan kepercayaan ini tuh ada SOP-nya sendiri. Jadi harus benar-benar terbuka. Kalau di perusahaan ini itu seperti ini menjual produknya itu harus benar-benar terbuka sama pelanggan. Lalu ketujuh ada efisiensi. Efisiensi dan efektivitas sangat dibutuhkan saat memberikan service excellent karena pelanggan terkadang menuntut hal-hal tersebut. Lalu ke-8, kepastian hukum. Biasanya setiap hasil akhir pada service excellent yang diberikan, pelanggan memerlukan kepastian hukum agar timbulnya rasa aman dan terpercaya. Ke-9, keterbukaan. Keterbukaan sangat diperlukan agar pelanggan mendapatkan informasi yang jelas sesuai dengan apa yang dibutuhkannya. Ke-10, biaya. Penetapan biaya dalam pemberian service excellent haruslah wajar untuk menyelesaikan atau menyesuaikan dengan daya beli masyarakat. Lalu dari tujuan diterapkan service excellent pasti ada benefitnya bagi perusahaan atau manfaat bagi perusahaan. Apa sih? Perusahaan yang menerapkan service excellent tentunya akan meningkatkan kinerja perusahaannya. Penerapan pelayanan prima ini bukan hanya untuk menarik banyak konsumen, tetapi juga untuk bekal bagi para karyawannya dalam penguasaan yang baik tentang produk atau jasa yang ditawarkan. Jadi adapun manfaat service excellent itu bagi perusahaan yang menjual produk, penerapan service excellent berperan penting untuk meningkatkan penjualan. Konsumen akan merasa puas dengan pelayanan prima yang diberikan sehingga mereka cenderung lebih loyal pada perusahaan. Jadi ingin terus ulang membeli produk tersebut gitu. Lalu kedua, manfaat bagi perusahaan yang menjual jasa. Menerapkan service excellent di perusahaan jasa dapat meningkatkan value di hadapan konsumen yang potensial serta dapat meningkatkan citra perusahaan di mata publik atau konsumen.
Dalam penerapannya, service excellence di setiap perusahaan bisa berbeda-beda, tergantung dari kebutuhan pelanggan dan jenis perusahaan itu sendiri. Misalnya, penerapan service excellence di industri kesehatan seperti rumah sakit. Pelayanan prima yang harus diberikan adalah dengan jelas, terbuka, dan diikuti kepastian hukum atas sesuatu yang sifatnya ilmiah, agar para pasien dapat memahami dengan jelas. Berbeda dengan di sektor perbankan, seorang satpam yang bekerja harus mampu memberikan rasa aman dan memberikan arahan yang tepat dan jelas kepada para nasabah yang akan melakukan transaksi ke bank untuk pertama kalinya. Lalu, agar karyawan memahami dengan penuh mengenai service excellence, maka biasanya mereka akan mengikuti training service excellence. Training pelayanan prima ini akan mengajarkan mereka tentang penerapan pelayanan prima dengan gabungan elemen-elemen dasar, mulai dari biaya, keamanan, hingga kualitas dan kepuasan. Karyawan juga akan diajarkan bagaimana cara untuk bersikap wajar, namun tetap harus ramah dan disukai oleh orang yang sedang dilayani. Selain itu, karyawan pun diajarkan tentang bagaimana cara mengetahui kebutuhan dan keinginan pelanggan. Dan akan diajarkan juga bagaimana melihat sikap pelanggan dari gestur, bahasa yang digunakan, hingga secara lebih dalam mengenai seluk-beluk psikologis yang sedang dialami pelanggan atau klien. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai layanan prima atau service excellence. Semoga dapat bermanfaat bagi yang melihat atau menontonnya. Kalau dalam penyampaian saya ada kurang-kurang kata atau salah dalam materi penyampaian, saya mohon dimaafkan. Saya sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.